Disclaimer sebelum kalian dengerin podcast ini. Podcast kali ini gue ngomongin soal kesehatan mental bareng temen gue yang sekarang punya startup ibunda.id namanya. Ngomongnya bertiga sama Sally juga. Tujuannya supaya ke depan kita bisa makin aware dan peduli sama kesehatan mental, karena siapa tahu suatu saat lo bakal ngebutuhin. Ini juga merupakan salah satu hal yang biasanya gue sama Sally lakuin dalam membentuk hubungan berkualitas. Hal yang menurut kita berdua ini perlu diketahuin. Jadi semoga lo juga terbuka untuk mendengarkan hal seperti ini. Semoga podcastnya berguna ya. Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue Gary Ardian. Hari ini kita podcastan via Zoom lagi. Kalau kemarin sama Sally doang, sekarang kita nggak cuma berdua ya, Sel? Ya, kita bertiga. Kenapa bertiga aja kalau mikir sih? Kita bertiga sekarang bareng sama CEO dari ibunda.id, platform psikolog online gitu. Jadi terpercaya, terus omongannya bakal lebih bener daripada kita berdua yang ngomong gitu ya. Lebih valid. Jadi ya kita ajak ngobrol aja orangnya langsung. Halo. Assalamualaikum. Dijawab salam, hey. Sally itu ngucap salam. Gue agak deg-degan gitu dibilang orang ketiga, gue takut di demo masa tau gak lo? Oh gitu ya. Iya juga ya. Agak ngeri juga. Oh berarti nggak selamanya orang ketiga itu rusak ya, bisa jadi pendengar. Betul. Apa kabar, Cid? Hai semuanya. Ya, hai. Baik. Lagi di mana? Lagi di rumah nih. Pertanyaan basa-basi ya kan, padahal kita udah tahu lo di Lampung. Tapi ya udah biar orang tahu, oh si Cita lagi di Lampung, lagi work from home juga meskipun ibundanya di Jakarta. Biar ada bridgingnya gitu ya. Udah berapa lama di Lampung, Cit? Udah dari awal corona datang sih. Kapan corona datang? Emang lo tahu corona datang kapan? Lo sebelum Februari corona datang dia udah minta izin sama gue kebetulan. Oh jadi lu prepare duluan langsung ke Lampung ya? Iya, gue anaknya selalu lebih dulu gitu. Gak pas minggu pokoknya minggu pertama sebelum ada pengumuman ini pembatasan di itu loh di Jakarta. Jadi minggu pertama diterapkan work from home, abis itu gue langsung balik ke Jakarta. Gokil. Oke. Sekarang kita daripada di sana sendiri ya. Mending balik. Jadi gini guys, si Cita itu teman dari SMA. Cuman dia apa sih? Di mana sih? Lupa gue kuliahnya. UPH. Dalam satu universitas gitu ya, disebut. Ya disebut. Sally mah nggak bisa dia kalau nggak nyebut brand. Pokoknya di kuliahnya dia psikolog, terus bikin startup namanya ibunda.id. Sekarang sih udah gede ya. Udah berapa ratus ribu gitu followernya. Terus pengguna aktifnya juga udah banyak ya gak sih, Cit? Amin. Ya pokoknya kalau misalnya kalian belum tahu ibunda.id terus pengen mampir aja deh. Soalnya lumayan buat cari tahu soal banyak hal lah. Gue juga kadang kalau misalnya pengen cari tahu sesuatu yang dijadiin bahan podcast dari ibunda juga, artikel-artikelnya bagus. Bridging gue bagus kan? Mulus ya, Cit? S3 marketing. Aman. Lulusan Harvard beda emang. Nah kita mau ngobrol-ngobrol. Kemarin tuh banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue ada benernya. Kalau misalnya kita ngobrolnya sama yang emang ada di bidangnya lah gitulah. Gue juga makin kesini makin ngerasa nggak bisa ngomong macam-macam gitu. Takut apa yang gue sampaikan misleading, terus salah gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang gue kenal dan bisa menyampaikannya dengan baik, kenapa enggak gitu kan? Tadi kita ngobrolin soal ini tren-tren artis zaman sekarang yang menurut gue harus kita sama-sama ketahui yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana gitu loh. Kayak misalnya orang tuh sekarang ngomongin soal mental health, bipolar lah, terus apalah banyak lah macem-macemnya gitu kan. Yang kemarin gue dapat dari temen gue, ada yang kayak mereka itu cuman dari ikutan tes di internet, Cit. Sebenarnya kayak gitu tuh bisa nggak sih? Wow, maksudnya tes untuk tahu dia levelnya semana gitu maksudnya?
Iya. Apa sih tes kesehatan mental kan? Iya, kan banyak banget nih Sebenarnya. kayak bikin ya udah kita bisa lakuin sendiri di rumah, mengetahui apakah kita ini seperti apa orangnya gitu-gitu loh. Itu tuh sebenarnya valid apa enggak dari sisi psikologi gitu. Depend on apa sih yang alat tesnya tuh apa. Jadi gue kan nggak ngerti ya temen lo ini ngetes dari website mana, terus alat tes apa sebenarnya. Kan biasanya di setiap alat tes yang, jadi kalau misalnya lo tujuannya untuk sesuatu yang lebih klinikal, alat tes itu biasanya SOP-nya tuh adalah menjelaskan di awal. Jadi kayak memberikan deskripsi bahwa alat tes ini bertujuan untuk apa-apa-apa gitu. Biasanya bisa jadi salah satu pertimbangan untuk diagnosa gitu. Tapi nggak semua alat tes itu bisa dipakai buat diagnosa gitu. Jadi di klinis sendiri ada yang namanya screening. Di Bunda pun ada screening. Jadi itu screening kesehatan mental lebih kepada ibaratnya kayak tadi gue kasih contoh, lo pergi ke apotek, ada beberapa apotek yang udah bisa lo tes darah gitu kan untuk tahu kayak kadar gula darah lo dan lain-lain gitu. Nah itu tuh namanya screening. Nah kalau di mental health tuh juga bisa tuh namanya screening. Jadi cuma untuk melihat kira-kira nih sekarang lo kondisinya sedang seperti apa sih dan gejala-gejala yang muncul tuh seperti apa, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi. Biasanya kalau screening tujuannya untuk memberikan rekomendasi. Either rekomendasinya adalah untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater untuk penanganan lebih lanjut, atau misalnya ya udah lo udah bagus sih sekarang kondisinya, lo cuma harus makan makanan yang lebih sehat dan lain-lain gitu. Nah alat tes yang membantu menegakkan diagnosa gue nggak tahu sih, masih minim setahu gue alat tes yang Indonesia pakai atau yang berbasis bahasa Indonesia untuk tujuan klinis gitu. That's why biasanya ada beberapa alat tes yang misalnya dibuat sama orang luar negeri atau dipakai di luar negeri, kemudian diadaptasi ke Indonesia, dan proses adaptasinya tuh jadi nggak gampang, nggak cuman translate bahasa, tapi juga ngekonstruk lagi. Kira-kira pertanyaan atau item ini tuh bisa relate gak sih sama culture kita kayak gitu. Jadi nggak semudah itu juga sih prosesnya untuk bisa membuat alat tes dia untuk penegakan diagnosis versi bahasa Indonesia dari alat tes yang dari luar gitu. Jadi maksudnya gue juga nggak tahu temen lo tes seperti apa gitu. Tapi ada juga alat tes yang selain daripada untuk yang clinical base, ada juga alat tes populer. Jadi biasanya alat tesnya tuh yang cuma lucu-lucuan, gemes-gemesan kayak zodiak. Berdasarkan pilihan sepatu kamu kepribadiannya seperti apa, yang kayak gitu. Kayak gitu ada alat tes, ada, dan banyak yang mempopulerkan hal itu gitu. Jadi kayak pseudoscience sebenarnya. Oke, karena gue khawatir kayak maksudnya ada orang yang bisa merasa dirinya bisa self diagnosis untuk apakah saya ini bipolar atau tidak, apakah saya ini punya kelainan mental cuma dari googling doang gitu. Menurut lo gimana? Ya gini sih, menurut gue gini ya, sebenarnya tidak ada yang salah dalam melakukan apapun ya. Maksudnya nggak selalu jawabannya itu salah atau benar. Jadi kalau misalnya kan trennya sebenarnya jadi semakin meningkat tentang isu kesehatan mental. Ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah ketika yang menerima informasi ataupun yang memberikan informasi terkait informasi itu memberikan sesuatu konten yang bertanggung jawab dan bisa diterima sama penerimanya itu juga bahwa konten itu bertanggung jawab. Bisa jadi tuh gini, konten misalnya let's say gue kasih contoh di Ibunda punya konten-konten di sosial media tentang kesehatan mental yang sehari-hari gitu. Misalnya kontennya tentang kalau kamu merasakan hal ini, apakah kamu misalnya depresi gitu kan, belum tentu juga. Jadi konten itu terus kemudian menyarankan kalau misalnya lo merasakan hal ini, tapi lo bisa pergi ke psikolog lo gitu. Tapi ada juga konten-konten yang kayak misalnya yang tadi gue bilang, kalau misalnya lo pakai sepatu yang jenis ini, maka kepribadian lo tuh kayak gini gitu. Jadi sebenarnya konten yang dibuat sama orang-orang itu tergantung kita juga yang baca atau yang nerima kontennya. Apakah konten itu kita anggap bertanggung jawab atau tidak gitu. Karena ya logika aja sih sebenarnya, kalau misalnya lo mau ngomong science, diagnosis itu kan sesuatu yang science based ya. Jadi kalau misalnya di otak lo aja kayak sepatu terus ke kepribadian gue itu aja nggak masuk logika lo, ya ngapain lo terima gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya lebih kepada oh iya nih ada gejala-gejala ini yang gue rasakan tapi gue disuruh pergi ke psikolog, ya kenapa enggak kalau emang lo punya keinginan untuk jadi lebih baik gitu. Jadi apa yang kita
olah di internet harusnya untuk tujuannya kita ke psikolog gitu kan. Maksudnya gue tuh ngerasa kayak, kan tadi lu bilang ke gue kalau misalnya tes itu umumnya cuman ada untuk screening doang gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk tes yang bener memutuskan misalnya seseorang itu, tadi kita ngomongin soal bipolar atau enggak bisa cuma dengan satu tes doang gitu kan. Nah jadi menurut gue, apakah ngomong soal tanggung jawab, apakah bisa ditanggung jawabkan gitu kalau misalnya kita cuman dari internet doang, tiba-tiba kita ngerasa gue ternyata bipolar nih tanpa ke psikolog gitu. Menurut gue sebenarnya nggak bijak juga ya untuk kita mendiagnosa diri kita sendiri hanya berdasarkan satu informasi. Kayak gue aja memilih, atau lo sendiri deh masing-masing memilih makanan aja bisa jadi pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Iya, kadang gue ngerasa Sally itu bipolar tau. Juga kayak milih makanan atau milih apapun deh yang penting buat kita aja bisa jadi milih baju atau apa yang kita pengen beli. Biasanya kan cuma masuk kalau belanja online ya. Ceritanya gue baru belajar belanja online kok, nggak sih, sama belanja online udah ada berapa tahun. Jadi gue kasih contoh itu yang masih fresh di kepala gue. Jadi misalnya kita suka sama satu hal di belanjanya di mana, Cit? Jangan, nggak boleh. Gitu, e-commerce itu. Jadi kita pasti seringnya masukin keranjang saking kita banyak, tapi decision untuk kemudian check out tuh belum tentu gitu. Nah sama aja ketika itu menyangkut sama kesehatan kita baik fisik ataupun mental, ya kita juga harus lebih berhati-hati, lebih bijak gitu. Nah alasan kenapa kita butuh diagnosis karena gini, secara klinis tidak semua klien yang datang ataupun masalah yang datang ke psikolog atau psikiater itu perlu didiagnosis gitu. Karena beda ya jatuhnya, fisik sama mental tuh beda. Ibaratnya kalau misalnya diagnosis mental secara psikologis tuh orang jadi ngerasa kalau misalnya dia udah ini kayak vonis gitu, vonis hidup dan mati gitu. Karena kan kita tahu bahwa kesehatan mental itu belum terlalu menjadi topik yang umum dan udah punya pendalaman yang cukup bijak gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kita sama-sama masih belajar terkait sama isu ini gitu. Jadi kalau misalnya dapat diagnosis tuh udah kayak vonis, kayak misalnya didiagnosis bipolar gitu, udah pilihan gue adalah jadi pasien yang bener atau ya udah gue nggak diterima di masyarakat, kan gitu kan biasanya stigmanya. Enggak sih, sekarang jadi tren sih. Jadi gue bipolar keren nih gitu. Gue bisa ngomong gitu sama orang-orang. Gue tuh sekarang bipolar. Nah menariknya tuh itu, maksud gue tuh menariknya itu. Jadi ketika lo sendiri merasa bahwa gue harus mendapatkan diagnosis nih dari psikolog ataupun dari Google, lo justru lebih butuh bertanya ke diri lo sendiri. Sebenarnya apa yang butuh gue validasi? Apa yang butuh gue validasi? Iya, karena kan sebenarnya ketika lo mendapatkan report atau ketika lo misalnya mendapatkan informasi dari profesional baik itu psikolog ataupun psikiater, kan lo punya kerasa tadi gitu yang lo banggakan gitu. Gue bipolar misalnya gitu. Terus dari bipolar ini gue bisa mendapatkan perhatian lebih banyak, misalnya motifnya kayak gitu. Atau misalnya ketika gue bipolar, misalnya orang tua gue jadi lebih sayang sama gue gitu. Itu motif kan sebenarnya. Apa sih sebenarnya motif yang lo butuhkan sehingga lo sangat pengen dapat diagnosis yang sebenarnya belum tentu lo belum tentu lo dapatkan gitu, yang belum tentu lo punya juga gitu. Apa sih sebenarnya motifnya gitu? Karena let's say kita ngomong sakit fisik gitu. Kayak manusia jenis apa, maksudnya kayak kita aja yang sehat nggak mau dong didiagnosis COVID, ODP, bahkan cuman ODP aja kita nggak mau gitu. Iya sih. Iya kan. Normalnya buat kita itu exactly. Buat kita tuh semua itu penyakit gitu. Terus gimana ceritanya ujuk-ujuk lo pengen didiagnosis penyakit yang memang bukan fisik tapi mental gitu. Kan menurut gue sesuatu yang keanehan juga gitu. Kalau misalnya kita datang ke dokter tidak ada tujuannya untuk didiagnosis, justru kita takut untuk didiagnosis. Tapi begitu ke psikolog atau psikiater, kok kita pengen punya intensi untuk didiagnosis, itu kan yang harus kita tanyakan sendiri ke diri kita sebenarnya. Kita ke dokter misalnya cuma perkara batuk, anjir, gue harus ke dokter nih, mana lagi musim COVID gitu, tapi gue nggak mau didiagnosis, gimana ya, tapi gue harus pergi ke dokter. Oke, gue pergi ke dokter dengan harapan gue nggak mau dapet diagnosis apapun gitu. Ketika kita ke psikolog atau psikiater, kok kita udah dari awal intensinya pengen dapat diagnosis, kan buat gue lucu gitu sebenarnya. Jadi ketika lo sebegitu semangatnya untuk dapetin diagnosis, coba deh lo tenang dulu,
lo tanya ke diri lo kenapa, lo butuhnya apa, gitu sih kalau gue. Bahkan ya maksud gue nggak cuma temen lo ya, mungkin Gar, ada di teman-teman di sekitar gue atau lingkaran gue pun yang masih sama-sama belajar. Menurut gue ini tuh nggak salah buat gue, tapi karena emang lagi dalam proses pembelajaran bersama, sehingga segala sesuatu yang masih belum pada tracknya ya sama-sama kita benerin gitu. Sering kok teman-teman gue juga ngasih tahu ke gue gitu, kayak Cip, kemarin gue tuh kayak sedih banget, udah nangis 3 hari di kamar, nggak keluar kamar, nggak keluar rumah, lo gue depresi ya gitu. Kayak tenang bos, santai, Anda 3 hari nggak keluar itu nggak punya duit apa gimana nih, sedihnya kayak kantong kering apa gimana? Coba jelasin dulu ke gue gitu. Nggak semua hal lo bisa label dengan depresi kan. Iya benar gitu Sel, jadi kamu jangan ngerasa bipolar lagi ya. Sebenarnya dari tadi saya ingin cerita. Aku pernah ngerasa loh. Aku gak pernah ngerasa loh. Oh bukan ya. Terus gue juga kemarin apa? Sally mau ngomong apa? Enggak, soalnya kan kalau aku lihat nih ya, orang remaja sih lebih kayak dia cepat menyimpulkan bahwa dia tuh bipolar atau segala macam. Itu mungkin salah satunya mereka tuh menjadi kayak senjata gitu. Kalau misalnya ada sifat aneh gitu di diri dia langsung kayak, ya kan gue bipolar, lo harus ngertiin gue. Padahal belum tentu yang dirasain itu bipolar gitu loh. Jadi tameng gitu ya? Ya, jadi takutnya tuh jadi tameng kalau misalnya nggak langsung ditanyakan sama yang benar-benar ahli dalam bidangnya gitu. Sementara kita punya teman ya Sel yang emang udah 3 tahun rutin ke psikiater Cit. Terus dia nggak pernah tuh yang kayak gimana-gimana. Gitu. Iya, tampaknya baik-baik aja. Terus baik aja nggak. Cuman emang dia harus rajin minum obat. Cuman katanya kemarin bulan Februari dia udah sampai bulan apa ya kemarin ya? Udah lepas dari obat akhirnya. Gara-gara dia berhasil menghadapi itu. Karena seharusnya kalau dia didiagnosis punya penyakit mental gitu, dia jadi beban gak sih? Jadi gak perlu yang kayak diumbar-umbar, gak perlu yang kayak dibanggakan kalau dia punya penyakit itu. Karena kan buat ngontrol diri dia sendiri untuk menghadapi penyakit dia itu sebenarnya kan nggak mudah kan. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan kalau kita punya penyakit mental terus kita umbar-umbar dan kita jadiin tameng ke orang-orang. Sebenarnya kita juga nggak bisa bilang sih kalau misalnya orang yang semua orang yang punya gangguan mental atau sedang dalam pengobatan ke psikiater ataupun ke psikolog itu selalu dengan tampilan yang baik-baik saja. Jadi bisa aja memang mereka struggling. Ada yang kan orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dia cerita bahwa dia lagi struggling, ada yang dia pengen terlihat baik-baik saja, ada yang macam-macam sih. Tapi yang jelas bahwa justru gue pengen mengingatkan untuk teman-teman yang terlalu cepat melabel dirinya, harus mengingatkan diri bahwa ketika lo melabel diri lo tidak hanya melibatkan diri lo, tapi juga melibatkan orang-orang di sekitar lo gitu. Betul. Jadi penting loh untuk orang di sekitar kita juga, jadi bisa memahami kondisi kita. Kalau kita terlalu cepat melabel diri kita, orang di sekitar kita juga jadi bingung. Maksudnya kita harus, karena nggak semua orang di sekitar kita tahu bagaimana menghadapi orang sakit. Orang sakit fisik aja kita belum tentu tahu gimana cara membantu mereka gitu, apalagi yang sakit mental. Orang di sekitar kita juga jadi serba salah gitu membantu kita gitu. Jadi ketika kita terlalu cepat melabel diri kita, bisa jadi orang di sekitar atau lingkungan sekitar kita juga belum siap, tapi mereka harus dan mencoba untuk lebih ready menerima kita dalam kondisi seperti itu gitu. Tapi ketika itu label itu diberikan cuman dari self diagnose juga kan, jadi kita merugikan orang lain juga gitu loh. I mean, makanya gue balikin lagi, kalau misalnya lo terlalu terburu-buru dan sebegitu ingin ya didiagnosis, coba deh sebelumnya lo tanya dulu ke diri lo sebenarnya apa sih yang lo butuhin. Kalau memang yang lo butuhkan adalah sebuah alasan untuk menjalin hubungan lebih baik dengan orang di sekitar lo, maka kan caranya nggak itu. Maksudnya ada begitu banyak jalan lah gitu, dan ada ya kalau kata pepatah kan ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi kenapa harus yang merugikan orang lain gitu. Iya, tapi masalahnya kan emang gitu. Ya soal mental health ini aja kan tadinya tabu banget kan, nggak pernah dibahas dimanapun. Akhir-akhir ini aja baru tiba-tiba muncul gitu di permukaan. Ternyata banyak influencer yang punya ini, terus jadinya yang lainnya juga ikut terinfluence gitu kan. Jadi menurut gue emang butuh belajar banyak-banyak lagi gitu kan. Emang lo jangan asal melabeli diri terus ngerasa
punya kelainan mental, sedangkan lu punya waktu lu itu masih bisa banyak lu gunakan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menggunakan cara-cara lain. Kalau misalnya cara yang selama ini lu coba nggak berguna atau nggak cocok untuk bergaul sama lingkungan di sekitar lo gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba langsung yang kata lo tadi langsung melabeli diri sendiri, jadinya kayak takutnya malah salah tangan aja gitu, salah menanganinya aja gitu, karena harusnya nggak gitu. Yang kemudian gue pikir ini bisa terjadi karena semenakutkan itu loh Cit ke psikolog buat orang-orang. Iya, sebenarnya gue sangat mengapresiasi setiap orang atau influencer atau tokoh publik gitu ya yang berani speak up tentang kondisi mentalnya mereka gitu. I mean itu bagus, itu salah satu bentuk raising awareness tentang mental health sendiri gitu. Kalau bukan mereka yang selalu jadi sorotan, bisa jadi selalu tidak akan didengar gitu. Jadi gue berterima kasih justru kepada para influencer, kepada tokoh publik yang berani menceritakan kisah hidupnya mereka terkait perjalanan mereka menghadapi kondisi mentalnya mereka gitu. Tapi in a way tadi, maksud gue lo juga harus menjelaskan itu secara bertanggung jawab, secara memang yang lo jelaskan itu clear dan emang lo udah pergi ke profesional sehingga lo bisa cerita nih apa yang udah lo rasakan gitu. Itu baik sih menurut gue, karena ketika awareness-nya naik, orang jadi sadar, orang jadi tahu. Tapi bisa jadi kesadaran dan ketahuan itu cuma berhenti sampai di situ. That's why masih ada yang self-diagnose, masih ada yang misleading information dan lain-lain. Dan itu menurut gue itu proses dari belajar. Nah, gimana caranya terus-terusan kita bisa memvalidasi informasi yang kita dapetin itu sih, itu yang penting menurut gue. Dan kalau misalnya tadi lo bilang psikolog tuh serem, ke psikolog itu serem, ya itu juga bagian dari stigma yang selalu menempel kenapa orang takut pergi ke psikolog gitu. Padahal begitu lo datang ke psikolog, nyatanya nih ya, maksudnya di Ibunda sendiri semua testimoninya tuh bilang ketika lo datang ke psikolog dan lo awalnya lo, aduh gue bingung nih besok gue mau cerita apa gitu sama psikolognya, harus mulai dari mana karena perjalanan hidup gue panjang banget gitu. Tapi begitu lo duduk dan lo bilang ya jadi saya mau cerita ini, itu udah gak bakal berhenti biar pasti. Kayak psikolognya, mohon maaf nih, sebentar mbak, kalau bisa psikolognya bilang, bentar mbak, saya baru kertas pertama, saya harus ganti kertas nih kebetulan contohnya gitu. Kalau dia bisa bilang begitu, gue yakin para psikolog akan ngomong kayak gitu. Jadi, saking ceritanya gak bisa diberhentiin gitu. Iya benar. Nah, benar karena sih. menurut gue kayak kebanyakan akhirnya yang udah pernah pergi ke psikolog akhirnya sadar gitu bahwa ternyata nggak semenakutkan itu. Sebenarnya yang kita takutkan itu kan segala sesuatu yang kita takutkan itu yang sebenarnya belum pernah kita rasakan. Ya kan? Kayak kalau misalnya udah rasain, sebenarnya lo udah bisa memperhitungkan konsekuensi yang akan lo dapet dong. Nah kalau misalnya lo takut karena lo belum pernah merasakan, jadi bisa nggak sih lo kasih gambaran ke kita sebenarnya ke psikolog itu tuh kurang lebih gambarannya kayak gimana sih? Sebenarnya ke psikolog itu adalah lo ibaratnya datang sama, jadi lo gini, lo berasa dipertemukan sama orang yang akan menerima lo seutuhnya tanpa menilai. Gimana tuh? Repot gak hidup lo nge-translate-nya? Kayak jadi ketemu lo Tuhan ketemu ya? orang, jadi wah gue belum pernah ketemu kalau yang itu, mohon maaf nih. Jadi gue gak bisa ngebandingin. Jadi lebih dari teman baik gitu ya? Jadi kayak ketemu enggak ya, dan kayak teman aja gitu nggak sih? Oh gitu. Dan itu orang asing. Orang asing tuh maksudnya gini, bukan berarti strangers yang aneh ya, tapi lebih kepada orang yang di luar daripada lingkup dunia kita. Jadi dari segi penilaian, jadi ibaratnya lu kayak ngomong sama apa ya? Kalau zaman dulu tuh lo punya medianya tuh kayak buku curhat gitu kan. Terus atau kalau ada beberapa orang yang lebih memilih untuk menulis gitu buat apa cerita tentang perjalanan dia gitu, atau misalnya nge-record atau ngomong sendiri gitu di kamar di depan kaca dan lain-lain. Nah, gue tuh selalu bilang orang kalau misalnya ketika lo ngobrol sama psikolog itu tuh rasanya kayak lo reflection aja. Jadi kayak lo lagi ngomong gitu, terus psikolognya cuma merhatiin lo, oh gitu ya. Terus cuman ngasih sedikit-sedikit biar kepancing aja kita cerita lebih panjang gitu sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya lo akan ketemu orang yang di luar daripada lingkaran lo, yang nggak tahu apa-apa tentang cerita lo.
terus yang akan mendengarkan dan menerima lo seutuhnya tanpa mereka menjudge apa yang lo rasakan. Keren. Gitu. Dan mereka akan berusaha, jadi tugasnya mereka itu adalah berusaha membantu kita untuk jadi berdaya. Jadi kan manusia itu sebenarnya dilahirkan untuk jadi berdaya ya, karena based on science juga kita kan emang dari zaman bentuknya masih kayak monyet gitu kan, kita ditugasin untuk survive di dunia yang kita baru jalanin ini gitu. Kita kayak monyet kok kita sih, lo aja kali. Iya, makasih ya Giri. Mohon maaf, Anda turunan siapa gitu kalau bukan monyet. Maksudnya kalau based on science dari teori evolusi sendiri kan kayak gitu kan. Jadi sampai kapanpun manusia akan dituntut untuk terus survive gitu. Nah, gimana bisa survive itu kan sebenarnya Tuhan juga baik ya, menciptakan kita tuh manusia tuh jadi berdaya. Kita punya power ada atas diri kita, atas berbagai hal yang bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan. Yang di luar daripada hal yang tidak bisa kita kendalikan, powernya balik lagi ke kita. Kita menerima hal itu menjadi sesuatu yang penting buat kita atau enggak gitu. Menarik. Psikolog itu tugasnya untuk membuat orang kembali berdaya. Yang tadinya lo nggak mau keluar kamar, lo jadi bisa keluar kamar. Yang tadinya lo sedih terus, Kenapa? lo jadi punya pandangan yang lain bahwa kenapa gue harus sedih. Iya. Ketika Emang ada orang yang nggak bisa keluar kamar sih? Sorry gue potong. Ada. Kenapa kok kunci? Malah gue khawatir kayak teman gue tadi tuh, dia kayaknya nggak punya duit jadi nggak mau kemana-mana, sebenarnya cuma jadi alasan aja gitu loh. Iya, oke. Intinya untuk kita bisa berdaya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya psikolog itu membantu lo kepada kegiatan lo sehari-hari dan sebagaimana semestinya Tuhan menciptakan lo gitu sebenarnya ya, kalau gue paham gitu. Dan based on yang gue pelajari juga seperti itu. Jadi lagi-lagi bahkan psikolog dan klien pun akan memberikan kesepakatan di awal kayak oke, misalnya udah selesai mereka ceritanya, pasti psikolognya akan nanya, terus kamu tujuannya mau ngapain? Kamu sekarang mau nyelesain masalah yang mana? Jadi nggak bisa, ibaratnya gini, mohon maaf nih, kita kan 20 berapa nih umur kita nih? 20 tahun 20-an tahun kita hidup, dalam satu hari aja bisa kita ngalamin berbagai macam kejadian gitu. Dan berbagai macam kejadian tuh kita nggak bisa ukur secara kuantitatif berapa persen sih atau berapa banyak yang kemudian mempengaruhi kita sebagai seorang individu. Jadi lo bayangin aja, kan biasa satu sesi itu 1 jam, satu setengah jam ya. Lo berharap 1 jam, 1,5 jam itu bisa menyelesaikan masalah lo selama 20 tahun. Itu kan kayak, Masya Allah, lo ke Thanos aja nih, mohon maaf gitu ya. Lo ke Thanos aja minta dia centing, nah hilang deh semua masalah lo, jangan pergi ke psikolog sama psikiater gitu. Nah itu kadang juga yang selain daripada orang takut pergi ke psikolog, orang tuh juga ekspektasinya ketika sekali datang ke psikolog tuh kayak masalah hidup lo selesai saat itu juga gitu. Sedangkan psikolog ini kan partner lo nih dalam menyelesaikan masalah, partner. Selain partner hidup lo ada, ya kan, ada partner yang membantu lo juga melewati masalah-masalah. Nah itu psikolog sama psikiater gitu. Nah mereka adalah partner lo untuk membantu lo menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bantu mereka untuk bisa memahami lo. Jadi biasanya bahasanya kita adalah help me to help you. Gokil. Jadi kalau lo nggak bisa ngebantu gue untuk menjelaskan sejujur-jujurnya apa yang lo alami, apa yang lo rasakan, ini kita juga kagak paham nih, mohon maaf, kita kan bukan malaikat Israel ya. Jadi gimana kita nggak paham gitu loh, apa aja dosa lo, apa aja yang udah lo lewati gitu loh, nggak paham kita. Jadi harus dijelaskan, harus diceritakan. Makanya enaknya aja, sebenarnya enaknya adalah ketika lo pergi ke psikolog, psikolog itu akan membantu lo melihat dan memberikan opsi dari sudut pandang yang kadang lo luput gitu, lo lupa bahwa ada insight itu, gue punya jalan keluar ini ya gitu. Karena jadi nggak semenakutkan itu lah ya. Iya, kenapa mereka bisa memberikan opsi itu? Pertama, karena mereka profesional, mereka belajar tentang kita, maksudnya belajar tentang manusia, belajar tentang yang science based juga. Yang kedua adalah mereka outsider, mereka lebih objektif, mereka tidak terlibat secara emosional dan subjektivitasnya mereka terhadap kasus lo nih gitu. That's why nggak ada itu no gosip-gosip dalam ruangan gitu, di dalam ruangan konseling gitu. Nggak ada yang kayak ya udah sih nggak apa-apa, toh gue juga pernah ngalamin hal ini tuh gue baik-baik aja gitu. Nggak ada, itu nggak mungkin keluar dari mulutnya psikolog. Apalagi keluarnya kayak gini apa? Ya Allah, kamu baru kayak gitu, tahu nggak dulu saya ya? Malah dibanding-bandingin.
Bener. Sebab itu agak bisa sakit kepala itu kalau gue denger psikolog ibunda dia begitu. Belum ada tapi ya. Tinggal pintu keluar ada di daerah sana gitu. Ya nggak mungkin sih, menurut gue sih juga nggak psikolog juga gila, mereka berpuluh-puluh tahun, maksudnya udah cukup lama sekolah ya kan untuk mempelajari hal ini doang gitu. Dan apalagi yang kayak lo ya. Ujian profesi belum lah. Ujian profesinya juga, ujian hidup mereka juga luar biasa gitu. Ujian profesi mereka juga luar biasa gitu. Jadi mereka bukan orang kaleng-kaleng lah sebenarnya untuk bisa lo percaya gitu. Menarik. Kalau buat gue sendiri sih sekarang tuh kayak lebih percaya cerita sama psikolog daripada sama teman atau sama orang lain gitu. Karena kalau misalnya sama psikolog itu kita itu nggak dapet input yang negatif. Terus itu kayak ya kalau menurut aku sih benar kata Cita itu orang yang takut ke psikolog itu dia belum tahu sensasi enaknya plongnya kalau cerita ke psikolog. Kalau ke psikolog tuh kita nggak usah memikirkan nantinya hal negatif apa yang bisa kita dapetin, malah sebaliknya kita bisa ngedapetin sesuatu yang bisa bikin kita tenang dan menyelesaikan masalah. Karena kebanyakan orang kita tuh kalau misalnya kita cerita sama manusia biasa nih, dia malah nginputnya ngebandingin, terus tuh malah ya udahlah biasa aja gitu, menganggap hal yang kita anggap besar itu malah kayak sepele. Padahal sebenarnya enak banget kalau kita bisa cerita ke psikolog, dia bisa menyelesaikan masalah kita dari sudut pandang yang lebih lebih valid gitu. Betul. Iya. Tapi Keren. Mohon maaf tadi lu bilang kalau sama manusia biasa, psikolog titisan Roro Jonggrang atau gimana maksudnya? Maksud gue manusia bukan. Kalau psikolog kan dia punya ilmunya loh gitu. Oh iya emang kita kayak suka ngebangun candi tiba-tiba sih emang. Gue diemin itu karena yaudahlah gue ngerti kok Sally maksudnya apa gitu. Kelihatan belum ya? Tapi Cit, gue penasaran deh sama mungkin ada orang-orang yang nggak tahu sih kapan waktunya mereka harus ke psikolog, karena mungkin di umur mereka yang 50 tahun atau umur mereka di 40 tahun dia orang tuh belum merasa pentingnya ke psikolog. Terus tuh kayak belum ada nih kayaknya masalah terberat di hidup gue gitu. Sebenarnya penting gak sih harus ke psikolog selama kita hidup? I mean that's good ya kalau emang lo merasa bahwa lo selama hidup lo baik-baik aja. Tapi that's the biggest question juga buat gue ketika lo selalu merasa lo baik-baik aja. Kayak mohon maaf kita manusia kan ya, kadang kita ada kayak roller coaster naik turun gitu. Ya, tapi kapan waktu terbaik atau apakah kita setiap manusia harus pergi ke psikolog gitu? Sebenarnya tidak harus. Kalau misalnya lo ngerasa baik-baik aja dan that's good dong sebenarnya. Tapi kapan waktu terbaik atau misalnya di umur berapa misalnya lo bisa pergi ke psikolog? Nggak ada batasan sih lo pergi ke psikolog itu umur berapa. Sejauh daripada lo bisa, maksudnya kalau bayi juga kita agak bingung kan ya bahasanya kumaha kita memahami isi hati dia gitu. Tapi ada juga kalau psikolog anak, tapi biasanya kalau psikolog anak lebih banyak interaksinya sama orang tuanya gitu. Nah, kalau misalnya kapan waktu terbaik lo untuk pergi ke psikolog adalah ketika lo punya satu masalah atau dalam satu kondisi yang lo kehilangan power atas hal itu gitu. Jadi ketika lo merasa bahwa oke, ini gue udah overwhelmed banget sama kondisi ini atau masalah ini, gue udah coba A, atau misalnya gue udah berpikir bahwa gue udah coba A tapi masih nggak works juga dan itu mengganggu kehidupan gue sehari-hari. Mengganggu tuh belum tentu mengganggu yang beneran kayak kelihatan lo kayak misalnya ada siapa yang ngeganggu lo gitu, bukan gitu, tapi sesimpel lo kemudian yang biasanya lo bisa produktif berpikir dengan mudah atau berkreativitas dengan mudah tapi lo jadi susah untuk menghasilkan ide-ide baru, atau misalnya ketika lo mau menjalin hubungan terus tapi susah untuk menjalin hubungan yang baru karena lo punya kepikiran ini dan itu kan sebenarnya mengganggu ya gitu. Itu kan sebenarnya mengganggu. Jadi kalau misalnya itu sudah terasa mengganggu buat lo, maka ya nggak ada salahnya kan pergi ke orang yang bisa membantu lo gitu secara profesional kayak gitu sih. Atau juga bisa kalau misalnya mau nikah kan, sebelum nikah. Iya. Jadi psikolog itu sebenarnya dia banyak ininya cakupannya gitu ya. Ya jadi ada psikolog anak tadi gue bilang, terus ada psikolog dewasa, psikolog klinis pada umumnya, terus ada psikolog pernikahan juga, ada psikolog yang
fokus ke seksologi, ada juga psikolog kriminolog, juga ada, terus ada psikolog pendidikan, psikologi pendidikan, ada psikologi industri. Jadi ada banyak banget sih sebenarnya ranahnya, dan ada lagi pengembangan dari major psikolog itu sendiri sampai ada yang behavior scientist gitu. Karena ilmu psikologi itu kan ilmu manusia yang mempelajari tentang manusia ya. Manusia itu kan dipelajari nggak cuma soal sifat karakter, tapi secara keseluruhan gitu, dari faktor biologis, dari faktor genetik dan lain-lain gitu, behavior dan lain-lain juga dipelajari. Jadi cabangnya tuh bisa banyak banget. Ya oke. Jadi pokoknya tujuannya ke psikolog untuk mencari solusi kalau misalnya kita ngerasa selama ini ada masalah yang nggak bisa dihadapin gitu ya. Ya kayak kalau misalnya mau Simple itu sih. Kalau misalnya mau menikah terus ngerasa masih ada keraguan-keraguan, ya bisa tuh kayak gitu kurang lebih contohnya kapan waktu yang tepat untuk kita ke psikolog gitu ya. Iya, menikah bisa, lu bingung mau pilih jurusan sekolah aja lu bisa pergi ke psikolog. Iya. Karena mereka kurang kan tidur ngasih juga beberapa- ke psikolog gitu kan. Iya, kesulitan tidur juga lo bisa pergi ke psikolog. Yeah. Nanti kalau misalnya ternyata masalah lo lebih banyak ke fisiknya, bisa ya misalnya lebih bisa ke psikolog atau psikiater. Nanti kalau misalnya ternyata sakitnya pun ternyata lo punya sakit punggung ternyata gitu, pasti disaranin ke dokter yang lain juga sih gitu. Iya. Jadi sebenarnya psikolog, psikiater, dokter, mereka tuh sebenarnya sama, cuman beda aja penyebutannya. Ruang lingkup kerjanya. Jadi ya sama aja kita kayak pergi ke dokter kalau ke psikolog gitu kan. Jadi nggak perlu takut. Ya. Mahal nggak sih Cit ke psikolog? Tergantung banyak sih. kayak takut. Tergantung lo pergi ke mana gitu. Kalau ke psikolog, ya maksudnya nanya, gue takut salah ngomong ya bos. Harus berhati-hati. Ada banyak sih sebenarnya, ada banyak psikolog dan harganya pun berbeda-beda. Tapi kayak misalnya karena gue sehari-harinya banyak stay di Jakarta, kayak di Jakarta sendiri di puskesmasnya kan udah ada psikolog di puskesmas, dan itu kan bisa pakai BPJS gitu, itu juga masih terjangkau. Oh udah bisa pakai BPJS di beberapa ya? kota Bisa. di beberapa kota-kota juga udah mulai menerapkan hal itu. Gue nggak tahu ya kalau di Lampung apakah setiap puskesmasnya juga sudah ada psikolog. Terus gue juga sangat mengapresiasi pemerintah, banyak institusi juga yang kemudian mulai bergerak untuk bisa memfasilitasi kesehatan mental sih. Jadi beberapa puskesmas sudah bisa pakai BPJS gitu. Tapi di luar daripada itu juga ada banyak kok pilihan. Ada banyak pilihan yang bisa kita dapatkan untuk cari bantuan gitu. Oke. Termasuk salah satunya ke Ibunda gitu. Lo nggak mau ngasih tahu kalau di Ibunda harganya berapa? Atau udah kalau mau tahu langsung ke website aja? Kalau mau tahu ke Instagram aja dulu deh gitu. Ke Instagramnya Ibunda @ibunda.id. @ibunda.id. Tanya-tanya di situ. Kalau DM dibalas nggak sih masih? Apa udah sombong adminnya? Benar, kita harus membalas gitu. Oh ya, oke, bagus. Wajib ya. Bahkan kita tuh kayak setiap hari pasti selalu ada DM yang masuk kan. Mulai dari DM yang nanya tentang layanan kita, sampai DM yang masuk yang nanya, yang udah cerita gitu, yang udah tumpah ruah gitu. Ya kan kita nggak bisa ngelarang orang untuk kemudian lo nggak boleh cerita gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi gue sendiri bahkan di gue sendiri juga ada yang nge-DM gitu, cerita gitu. Oh ya bisa ya DM langsung ke orangnya ya? Iya, tapi mohon maaf nih, jangan gitu, nanti tiba-tiba wah Gary cari gara-gara. Nah, tapi kalau di Ibunda sendiri kita selalu menerapkan karena value kita empati kan, jadi penting untuk kita bisa menerima orang terlebih dahulu dan ngebuat orang merasa diterima itu. Ya oke. Pokoknya langsung aja cek Instagramnya ibunda.id atau websitenya juga ibunda.id kalau kalian mau cari tahu psikolog online tuh kayak gimana sih, se-efektif apa kira-kira buat kalian gitu-gitu. Coba aja mampir ke sana ya. Jadi jangan pernah takut mau ke psikolog, karena sebenarnya psikolog bukan hantu, bukan yang menakutkan Psikolog atau gimana. Iya, jadi ya langsung aja ke sana. Bukan dukun gak sih? Takutnya tuh. Hah? Dengar gak? Dengar. Apa? Takutnya tuh orang kayak mikir psikolog tuh tahu segala-galanya. Maksudnya bisa merubah banget gitu. Padahal dianya nggak mau belajar. Jadi kayak gitu Cun gak sih? Ya, betul. That's why kita dari awal benar-benar kita dari awal selalu bilang help me to help you. Kayak lo kalau nggak ngomong ya gue nggak tahu Bambang gitu apa masalah yang gue punya gitu. Ya, jadi kalau misalnya di luar sana ada yang ngerasa dirinya lagi struggle with something, kayak gue lagi ngerasa ada yang neken diri gue lagi under pressure atau kenapa, atau ada hal yang perlu ditumpah ruahkan,
langsung cari psikolog terdekat atau bisa lihat-lihat di imbuda.id, oke? Udah segitu dulu ya. Makasih ya Cita. Bye. Ya, sukses, bye.